Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bersua lagi dengan sesi mata kuliah semiotika dan hermeneutika, dan pada sesi kali ini kita akan mengkaji teori semiotika Charles Sanders Peirce pada bagian yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teori Charles Sanders Peirce pada bagian pertama. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa ciri khas teori semiotika dari Peirce adalah triadik atau trikotomi yang bermakna serba tiga. Sudah kita bahas triadik yang intinya meliputi triadik inti yang meliputi representamen, interpretan, dan objek. Sudah pula kita singgung sedikit ya bahwa masing-masing dari ketiga unsur tanda itu terbagi menjadi tiga. Kini kita lihat tiga unsur tanda masing-masing yang muncul dari ketiga unsur tanda tadi. Bahwa interpretan terbagi ada tiga jenis seperti rhyme, design, dan argumen. Objek terbagi menjadi icon atau ikon, indeks, dan simbol. Representamen terdiri dari quasi-sign, sin-sign, dan legi-sign. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu objek. Nah, di sini dari gambarnya sudah bisa kita lihat bahwa objek itu terbagi menjadi ikon, indeks, dan simbol. Maksud dari objek menurut Peirce adalah penanda, itu signifier dalam istilah semiotika Saussure, yaitu sesuatu yang dicerap oleh panca indera. Dalam contoh yang kita bahas pada sesi sebelumnya, objek yang diamati adalah foto pohon gersang. Nah, menurut Peirce, sebuah objek atau penanda bisa menghasilkan tiga petanda atau tiga makna, bergantung kepada sisi mana dari objek itu yang dilihat. Icon ya, bahasa Inggrisnya kita menyebutnya ikon, menunjukkan tanda yang merupakan replikasi. Indeks menunjukkan tanda yang di sananya ada kausalitas, dan simbol dihasilkan oleh kesepakatan arbiter. Kita lihat masing-masingnya. Apa yang disebut dengan ikon? Ikon adalah tanda yang mewakili sumber acuan melalui sebuah bentuk replikasi, simulasi, imitasi, atau persamaan. Ikon merujuk kepada tanda yang dibuat agar mirip dengan sumber acuannya. Contoh ikon adalah yang sebelumnya itu adalah foto pohon kering yang dimaknai sebagai tanda bagi pohon kering yang ada di dunia nyata. Jadi pohon kering itu menunjukkan apa? Ketika kita melihat ada foto pohon kering, itu ingatan kita itu menandai ada sesuatu yang bentuknya sama dengan yang ada di dalam foto itu di dunia nyatanya, yaitu pohon keringnya. Ada beberapa objek yang khusus menjadi ikon, seperti gambar yang ditaruh sebagai label di kardus, misalnya gambar sepatu di sini ya. Yang tentunya gambar tersebut mewakili sepatu asli atau sepatu beneran yang ada di dalam kardus itu. Sebagian rambu lalu lintas juga menjadi objek dari jenis ikon ini, misalnya gambar jalan berkelok, jalanan menanjak, dan lain-lain. Ikon bukan hanya terkait dengan visual ya, melainkan juga meliputi suara. Misalnya ada kata-kata kukuruyuk, itu adalah ikon untuk suara ayam jantan yang berkokok. Atau misalnya istilah tweet, merujuk pada suara burung yang berkicau. Itu yang disebut dengan ikon atau icon. Sementara itu yang disebut indeks adalah tanda yang mewakili sumber acuan dengan cara menunjuk padanya atau mengaitkannya dengan sumber acuan lain. Biasanya kaitan antara tanda dan maknanya bersifat kausalitas atau sebab akibat, atau sifat yang dimiliki dari tanda tersebut. Misalnya di sini tanda anak panah yang bisa diartikan dengan kata penjelas yang menunjukkan sesuatu, seperti di sana, di situ. Nah, dalam contoh anak panah ini bisa dilihat bahwa tanda anak panah tidak dibuat untuk menunjukkan benda anak panah yang ada di dunia nyata, bukan jenis ikon kan ya, ini tuh anak panah bukan jenis ikon. Kecuali kalau misalnya anak panahnya
itu adanya di toko alat-alat berburu, yaitu kalau ada gambar anak panah, ini menunjukkan kepada anak panah yang betulan yang disediakan oleh foto tersebut, oleh toko tersebut. Nah, sementara kalau yang di sini itu tidak dibuat untuk menunjukkan benda anak panah yang ada di dunia, melainkan untuk menunjukkan arah. Nah, kenapa kok di anak panah diartikan sebagai arah? Karena anak panah difahami secara bersama sebagai benda yang ketika dilepaskan dari busurnya, ia akan melesat dengan alur yang pasti menuju sasarannya. Atas dasar pemahaman bersama terkait dengan sifat anak panah itu yang selalu melesat dan menuju arah sasarannya, atas dasar itulah maka anak panah dipakai sebagai tanda penunjuk arah. Ini yang disebut dengan indeks ya. Jadi indeks itu sekali lagi yang ketika kita melihat tanda ini, apa yang tergambar? Nah, sifat-sifatnya gitu. Ya, sifat-sifat dari anak panah adalah menunjuk kepada sesuatu secara lurus, tepat, dan pada sasaran, maka di sini gambar anak panah menunjukkan pada arah. Sekali lagi, kalau misalnya gambar anak panah ini terdapat di toko yang berjualan peralatan berburu, maka gambar tersebut bukanlah indeks, melainkan ikon. Nah, kemudian tanda yang ketiga yang berada pada bagian objek ya, itu adalah simbol. Simbol adalah tanda yang mewakili objeknya berdasarkan kepada kesepakatan atau persetujuan dalam konteks yang spesifik. Makna dalam suatu simbol dibangun melalui kesepakatan sosial atau melalui beberapa tradisi historis. Simbol merupakan jenis tanda yang bersifat arbitrer dan konvensional. Arbitrer itu artinya semau gue ya, terserah. Dan kadang-kadang terserah, dan biasanya tidak ada ininya. Seringkali yang disebut dengan arbitrer itu adalah sesuatu yang tidak ada rasionalisasinya. Atas dasar apa kita menyebut bahwa meja ini, kata meja merujuk kepada benda bernama meja. Dari mana gitu? Tidak ada rasionalitasnya. Nah, sama juga dengan simbol. Simbol itu boleh apa saja, gitu ya. Bersifat arbiter dan konvensional. Contoh simbol adalah bunga mawar ya, yang melambangkan cinta. Ya, di sini ada gambarnya. Kemudian burung merpati sebagai lambang kesetiaan. Traffic light juga merupakan simbol ya, merah, kuning, lampu hijau itu menunjukkan pada sesuatu yang khas. Nah, simbol itu dibedakan dari indeks, di mana kalau pada indeks ada hubungan rasional antara tanda dan maknanya. Seperti tadi ya, kalau di indeks itu kita melihat bagaimana anak panah dijadikan sebagai tanda penunjuk arah, karena memang anak panah sifatnya seperti begitu di alam nyata. Gitu. Tapi kalau misalnya anak panah itu adalah melesat, sifatnya itu melesat menuju targetnya. Akan tetapi dalam simbol antara tanda dan makna tidak terdapat hubungan rasional secara spesifik ya. Tidak setiap orang dengan sangat mudahnya minimalnya untuk mengaitkannya atau memahaminya. Oh, yang dimaksud ini tuh demikian. Kenapa demikian? Orang nggak paham. Mungkin aja ada yang paham. Mungkin misalnya dalam kasus ini, kenapa kok misalnya bunga mawar merah itu dijadikan sebagai objek, sebagai simbol dari cinta. Nah, barangkali memang ada hubungan antara mawar merah dengan cinta, itu misalnya mengacu kepada kisah percintaan, di mana si lelaki selalu menghadiahkan mawar merah kepada wanita yang dicintainya. Nah, akan tetapi bagi masyarakat umum jelas tidak mudah memahami dengan cepat dan mudah hubungan pemaknaan tersebut. Nah, dari sisi itu simbol itu sebenarnya bisa jadi sangat lokal, walaupun kemudian mendunia. Tapi tetap saja pada awalnya itu bersifat sangat lokal, dan sangat mungkin di tempat yang lain simbol-simbol itu dimaknai dengan sesuatu yang berbeda. Satu objek tertentu bisa menjadi simbol atas sebuah makna tertentu, dan di tempat lain atau bisa jadi di waktu yang lain dan di konteks yang lain bisa memiliki makna yang berbeda-beda. Ya, itu kan seperti anjing gitu kan ya. Ada orang ngomong anjing. Di orang muslim itu penghinaan gitu. Kalau di tempat yang lain, anjing itu adalah simbol kesetiaan, binatang yang setia. Bangga gitu kalau misalnya misalnya kalau ada anjing punya peliharaan anjing, dan kemudian anjing itu dikasih nama manusia, namanya nama kita misalnya. Orang kita tersinggung ya, orang Indonesia muslim, tapi di barat misalnya itu malah bangga gitu ya. Nama kita dijadikan sebagai nama anjing peliharaannya.
Jadi itu simbol itu seperti begitu, ya. Sekali lagi, simbol adalah tanda yang berdasarkan yang muncul, tanda yang mewakili objeknya berdasarkan kepada kesepakatan atau persetujuan dalam konteks spesifik. Nah, itulah tiga tanda yang berada dalam area objek. Sekarang kita masuk ke triadik yang kedua, yaitu representamen. Representamen terdiri dari quasi-sign, sin-sign, dan legi-sign. Istilah representamen merujuk kepada tanda berdasarkan makna yang bisa diambil dari sebuah objek yang diamati. Peirce ini membagi tanda berdasarkan kepada representamen itu menjadi 3, menunjukkan kepada kualitas dan sifatnya disebut quasi-sign, menunjukkan penalaran aktual disebut sin-sign, dan yang berupa aturan hukum disebut legi-sign. Kita melihat apa yang disebut dengan quasi-sign. Quasi-sign adalah tanda yang maknanya menunjukkan kepada kualitas dan sifat yang ada pada tanda tersebut. Misalnya di sini warna putih dari sebuah kain, misalnya di sini handuk, menunjukkan bahwa kain itu bersih, atau nada tinggi pada kata-kata menunjukkan kemarahan. Lelehan air mata pada seseorang menunjukkan kesedihan, dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi, quasi-sign adalah tanda yang maknanya menunjukkan kepada kualitas dan sifat yang ada pada tanda tersebut. Sementara itu, sin-sign adalah tanda yang maknanya menunjukkan kepada penalaran aktual yang bisa diambil dari tanda tersebut. Pada beberapa contoh yang dibahas di pertemuan sebelumnya, kita bisa melihat misalnya bagaimana tanah gersang itu dari tanah gersang itu diambil kesimpulan bahwa sedang terjadi musim kemarau. Ini adalah contoh dari sin-sign, ya. Jadi makna yang diambil tapi beda dengan quasi-sign, ya. Kalau quasi-sign itu terkait dengan sifatnya, ya, seperti tadi itu kain putih itu artinya bersih. Sementara kalau sin-sign itu merujuk kepada penalaran aktual, penalaran yang bisa diambil, yang bisa kesimpulan yang bisa diambil ketika kita melihat tanda tertentu ini. Misalnya tanah gersang, tanah gersang ini ya mau tidak mau, kenapa kok terjadi tanah gersang? Di sini kan tidak ada musim kemarau, ya, tapi dari tanah gersang ini kita bisa mengambil kesimpulan, ini sedang musim kemarau. Tanahnya terbelah-belah, menunjukkan bahwa di sana sudah lama tidak ada air. Pohonnya juga merana, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita melihat tanda yang ketiga yang berada di area representamen adalah legi-sign. Legi-sign adalah tanda yang maknanya menunjukkan kepada norma atau aturan kesepakatan yang pokoknya aturan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga kalau misalnya tanda itu muncul, maka yang bisa diambil kesimpulannya adalah ini. Jadi tanda yang di sananya ada aturan, gitu. Itu yang disebut dengan legi-sign. Contohnya adalah lampu merah yang menunjukkan aturan harus berhenti, anggukan yang menunjukkan persetujuan, bendera kuning misalnya di sini yang menunjukkan tanda orang yang meninggal. Dan ini tentunya di Indonesia, ya, karena di tempat yang lain beda. Kalau misalnya di Iran atau di Barat itu tanda orang meninggal itu adalah hitam, gitu, warnanya. Di Cina itu warnanya putih, gitu. Semuanya serba putih. Jadi orang kalau mengikuti prosesi pemakaman di Cina, mereka mengenakan pakaian yang serba putih. Nah, kita masuk ke triadik yang ketiga, yaitu interpretan, yang terdiri dari rhyme, design, dan argumen. Interpretan adalah unsur dalam sistem tanda berupa penafsiran atas objek yang diamati. Pada contoh yang sudah kita bahas, sedang terjadi musim kemarau adalah interpretasi yang menjadi acuan untuk memaknai hutan kering yang menunjukkan bahwa semua pohon yang ada di sana dipastikan gersang dan merana. Menurut Peirce, tanda berdasarkan interpretan itu terbagi menjadi 3. Ada rhyme, yaitu tanda yang penafsirannya masih bersifat terbuka. Ada design, yaitu tanda yang penafsirannya merujuk kepada kenyataan. Dan argumen, yaitu tanda yang menunjukkan adanya alasan di balik makna itu. Rhyme misalnya di sini. Rhyme adalah tanda yang memungkinkan ditafsirkan dalam pemaknaan yang berbeda-beda. Misalnya orang yang matanya merah. Ini artinya apa? Orang yang warnanya merah? Macam-macam, bisa jadi sedang mengantuk, betul ya? Atau mungkin dia sakit mata, iritasi matanya, atau bisa juga bangun tidur. Ya, orang bangun tidur itu matanya seringkali berwarna merah.
Atau bisa jadi orang yang mabuk, ya katanya orang yang mabuk itu matanya merah. Itu yang disebut dengan REM. Jadi REM ini adalah tanda yang muncul berdasarkan kepada interpretasi yang interpretasinya masih bersifat terbuka. Nah, kalau interpretasi berikutnya masih dalam tataran interpretan, artinya adalah desain. Desain adalah tanda yang sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Misalnya saja di suatu jalan terdapat banyak anak-anak di jalan tersebut, maka dipasanglah tanda rambu lalu lintas dan ada kata-kata hati-hati banyak anak-anak. Ini dari sini kalau interpretannya apa gitu? Interpretasi dari kata-kata hati-hati banyak anak-anak ini apa? Hanya satu, bahwa memang di sana ada anak-anak yang banyak. Bahwa kemudian ada kesimpulan berikutnya yang artinya adalah orang tersebut harus melambatkan kendaraannya ketika lewat, itu sesuatu yang lain lagi. Tapi makna yang pertama kali muncul ketika ada rambu lalu lintas seperti begini, ada plang hati-hati banyak anak-anak, ini menunjukkan kepada kenyataan yang sebenarnya. Beda dengan mata merah tadi ya, mata merah bisa bermacam-macam diinterpretasikan, yang bisa jadi berbeda-beda, bertolak belakang. Tapi kalau desain ini satu saja gitu, karena yang dimaksud oleh yang desain ini adalah tanda yang terkait dengan fakta. Dan kemudian yang terakhir adalah argumen. Argumen adalah tanda yang menunjukkan adanya alasan di balik tanda itu. Di sini ada kata-kata dilarang merokok dan ada gambar SPBU. Maka kenapa gitu? Ada menunjukkan apa gitu? Menunjukkan bahwa dilarang merokok ini menunjukkan bahwa memang di sana ada, memang di sana, artinya kalau kita berada di areal tersebut kita dilarang untuk merokok. Tapi kenapa kita dilarang merokok? Itu ketika muncul dalam pikiran kita satu argumen, satu alasan, satu pemahaman berupa alasan kenapa kok kita dilarang untuk merokok di tempat tersebut, bagi perokok ya tentunya ya, perokok dilarang untuk merokok di tempat tersebut karena misalnya karena SPBU ada tempat atau areal yang mudah terbakar, bisa meledak gitu. Jadi ada alasan dibalik tanda yang muncul, ini disebut dengan argumen. Maka berdasarkan kepada penjelasan yang tadi, Peirce merinci dalam teori semiotikanya itu ada 10 macam tanda. Yang pertama adalah qualisign, tanda menunjukkan kualitas dari suatu tanda. Hanya qualisign saja ya. Misalnya orang berbicara keras maka ia sedang marah. Nah, orang yang tertawa maka ia sedang bahagia. Tanda yang kedua adalah iconic sign. Dari satu sisi dia adalah iconic. Iconic ini menunjukkan kepada objek ya. Dan sign yang merujuk kepada representamen ya gitu. Dari sudut pandang representamen dia adalah sign. Dari sudut pandang objek dia adalah icon. Betul ya? Nah, ada tanda yang merupakan dipandang dari sudut itu menjadi seperti begini, maka ini disebut iconic sign. Misalnya foto dan peta. Dari sisi dari sisi objek dia adalah icon. Sementara foto atau peta itu dari sisi representamen dia adalah sign. Kemudian yang tiga adalah rematic indexical sign. Nah, ini malah gabungan dari ketiga-tiganya. Ya, rem itu kan rematic itu maksudnya rem. Berasal dari kata rem. Rem itu merujuk kepada interpretan. Index merujuk kepada objek, sign merujuk kepada representamen. Ini adalah tanda yang bisa ditafsirkan beragam. Nah, dari sisi remnya kan tafsirnya beragam. Kemudian dari sisi representamen dia tanda tersebut berdasarkan pada penalaran. Secara indeksikal juga berdasarkan penalaran. Secara objek juga dia termasuk ke dalam kategori indeks. Maka disebut rematic indeksikal sign. Misalnya tanda tengkorak di jalanan yang menunjukkan bahwa di sana ada banyak
kecelakaan. Silakan renungkan ya, ini karena perlu perenungan ini untuk bisa memahami mengapa tanda tengkorak di jalanan menunjukkan kepada rheumatic indexical sign. Kemudian yang keempat ada disebut dengan descent sign, yaitu tanda yang menunjukkan informasi tentang suatu hal. Misalnya rambu bergambar masjid atau SPBU yang menandakan bahwa tidak jauh lagi, misalnya 50 meter lagi atau 100 meter lagi, terdapat masjid atau SPBU. Dan kemudian yang kelima adalah iconic sign, yaitu tanda yang berupa perintah dan larangan yang erat kaitannya dengan norma atau hukum. Misalnya rambu lalu lintas yang memberikan kita perintah dan juga larangan guna menertibkan saat berkendara. Yang keenam adalah rheumatic indexical sign, yaitu tanda yang merujuk pada objek tertentu. Misalnya gambar toilet yang menunjukkan memang di sana ada toilet untuk pria maupun wanita. Nomor 7 adalah design indexical sign, yaitu tanda yang merujuk pada subjeknya atas suatu informasi tertentu. Misalnya ada sebuah mobil yang menyalakan lampu hazard, ya, lampu yang berkedip-kedip itu, menunjukkan bahwa mobil tersebut sedang mengalami masalah. Kemudian rheumatic symbol, ya, itu adalah tanda yang menunjukkan keterkaitan dengan objeknya secara umum, terasosiasi dan disepakati. Misalnya saat kita melihat gambar mobil, kita mengatakan bahwa itu gambar mobil, dan orang lain pun demikian mengatakan hal yang sama. Maka tanda yang seperti itu termasuk ke dalam rheumatic symbol. Nomor 9 adalah descent symbol, adalah tanda yang secara langsung menghubungkan antara objek dengan penangkapan otak. Misalnya seseorang mengatakan pada kita untuk keluar, maka kita langsung keluar dari tempat kita berada. Kemudian yang terakhir adalah argumen saja, ya, yaitu tanda yang menunjukkan adanya alasan tertentu. Misalnya tanda larangan merokok. Itu adalah 10 tanda menurut Charles Sanders Peirce. Maka dengan demikian selesailah seluruh pembahasan materi mengenai teori semiotika Charles Sanders Peirce. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.